Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama kami di channel Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara Jawa Barat. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan beberapa jamaah, yaitu ada Kang Asep, jamaah dari Subang, dan Ustadz Endang dari Cianjur, dan Kang Jaka dari Majalaya. Baik, dalam kesempatan yang baik ini kami di sini akan berdiskusi dan sharing untuk berbagi ilmu pengetahuan dari apa yang mungkin telah kita dapatkan selama belajar atau beradaptasi di Majelis Zikir Thoriqoh Naksabandia Holidiyah Nusantara, yang mudah-mudahan dapat memberikan sebuah manfaat dan dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi saudara-saudara semua. Dan di video kali ini kami akan membahas mengenai cara memahami tafsir Al-Quran. Mungkin menurut sudut pandang dari saya, cara memahami tafsir Al-Quran itu bukan dengan akal kita ya, karena di dalam surat Al-Waqiah ayat 79 dikatakan bahwa Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali oleh ruh yang disucikan. Jadi untuk memahami dan menafsirkan Al-Quran itu tidak bisa dengan akal kita. Ini sudut pandang dari saya mungkin ya, Pak Ustadz, Pak Jaka, dan Pak Asep. Nah, mungkin nanti lebih jelas dan lebih detailnya akan dijelaskan oleh beliau-beliau ini, mungkin dapat memberikan pencerahan kepada saudara-saudara semua. Dan mungkin bisa dimulai dulu dari siapa, Kang Asep atau Ustadz? Silahkan, mungkin bisa dijelaskan detailnya mengenai cara memahami tafsir Al-Quran. Langsung aja, silahkan, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Ustadz Endang, silahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami tafsir Al-Quran, maksud Al-Quran di sini Al-Quran yang tadi disebutkan dalam surat Al-Waqiah ayat 79, la yamassuhu ilal mutatahharun. Al-Quran itu tidak bisa disentuh kecuali oleh ruh-ruh yang telah disucikan. Nah, gimana caranya untuk memahami tafsir Al-Quran itu? Kita untuk memahami tafsir Al-Quran yang qadim, yaitu Al-Quran yang tak berlapah huruf tapi bisa dibaca, yaitu kita harus memasuki ke dimensi Al-Quran tersebut. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara mengenali siapa yang menyatakan isi dalam Al-Quran itu, yaitu kita harus mengenal Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Betul, Ustaz. Gimana caranya mengenal Allah? Sedangkan Allah itu dalam ayatnya laisa kamitslihi syai'un, yaitu zat yang tidak serupa dengan apapun dan tidak bisa dibayangkan oleh pikiran makhluk. Nah, sedangkan ada satu hadis mengatakan Nabi
al-Islamu ilmiun wa amaliyun. Islam itu ilmiah dan amaliyah. Artinya ilmiah itu berdasarkan ilmu dan bisa diterima oleh akal logika akal gitu. Dan amaliyah artinya bisa dibuktikan dengan cara pengalaman empiris atau pengalaman pribadi. Jadi, untuk mengenal Allah, mengenal yang menyatakan Al-Quran tersebut, yaitu secara ilmiah kita harus mengenali sang kekasihnya atau utusan Allah itu sendiri. Yang disebutkan utusan Allah di surat At-Taubah ayat 128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang satu utusan di antara kamu, yakni utusan ada satu di setiap zamannya, termasuk zaman ini. Tapi zaman sekarang tidak disebut lagi Rasul ya, tapi disebutnya di Al-Kahfi ayat 17 waliya mursida atau guru mursid. Nah, untuk mengenal Allah, mengenal sang pencipta Al-Quran tersebut, yaitu dengan cara kita mencari utusan yang ada satu di dunia ini, yang waris dan mutlak. Artinya waris mutlak itu sanad estafetnya sambung menyambung sampai ke junjungan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin dari saya segitu dulu. Barangkali ada tambahan. Silakan, mungkin dari Kang Jaka bisa menambahkan mengenai cara memahami tafsir Al-Quran. Waktu dan tempat, kami persilakan Kang Jaka. Ya, baik, terima kasih. Mungkin saya hanya sedikit menambahkan dari apa tadi yang disampaikan saudara. Dalam apa itu surat Al-Waqiah ya ayat 79 jelas dikatakan Quran itu jangankan dibaca, menyentuhnya pun kau takkan bisa kecuali oleh ruh-ruh yang disucikan. Nah, mungkin saya akan membahas bagaimana proses ruh itu disucikan. Nah, otomatis itu apa? Ada prosesnya yang disebut dengan tazkiyatun nafs. Satunya tahali, dan tajali. Apa itu tahali? Tahali itu kita dibersihkan dari apa ilmu-ilmu tentang duniawi yang selama ini menjadi dogma dalam pikiran kita, yang selama ini didapat dari ilmu-ilmu dunia. Nah, itu awalnya dibersihkan dulu. Terus tahali itu kita diriset ulang. Riset ulang dalam arti diupdate kembali gitu dengan pengetahuan dari yang baru dan dari Allah itu sendiri mutlak. Diisi kembali ya. Ya, diisi kembali. Nah, selanjutnya baru itu bertajali di situ. Siapa yang bertajali? Ya tentunya yang punya nama itu. Tapi bukan berupa seperti bayangan orang apa wujudnya ini bukan seperti itu. Itu berupa gelombang pengetahuan yang didapat dari perjalanan empiris selama proses tazkiyatun nafs itu. Nah, mungkin lebih jelasnya Quran kan itu sebenarnya yang kita baca itu firman Allah atau Quran yang tulisan yang itu mushaf. Ya, yang mushaf itu hampir kebanyakan, bukan kebanyakan lagi, seperti biasanya orang kalau sudah membaca Quran itu pasti ditaruh di atas kepalanya. Ya, betul kan? Nah, sedangkan Quran itu kan firman Allah, betul, tidak bisa ditafsiri oleh akal.
Kenapa kudu ditaruh di atas kepala? Seperti Ya, itu kan penjelasannya begini, Ya. Bang Denny. Apapun yang keluar dari lidah dan pikiran kita itu harus di bawah Quran. Tapi kan sekarang kebanyakan Quran ditafsiri sama akal. Kan akal kan di bawah, ya. Quran di atas ini ditaruh. Nah itu udah salah kaprah. Ya. Kebanyakan eta, banyak orang tidak mengerti di situ. Karena yang mereka baca ya hanya sebatas mushaf itu aja, Tulisannya aja. tulisan. Dia tidak mengerti Quran yang sesungguhnya. Itu kebanyakan kan gitu ya. Ya. Kalau sudah baca Quran pasti di sini atau dicium taruh sini. Ya. Ya, itu seharusnya apapun yang keluar dari lidah, dari pikiran kita, dari mulut kita itu harus di bawah Quran. Makanya Quran taruh di atas. Makanya nggak akan bisa Quran ditafsiri oleh akal. Mungkin ini penjelasan secara hakikatnya mungkin ya. Ya secara hakikat. Nah, ya seperti yang dibilang tadi saudara saya Kang Endang, harus kenal dulu Ya. siapa yang mengeluarkan Quran itu, yang menciptakannya siapa. Ya kalau misalkan belum kenal ya pasti terserah pikiran mereka sendiri menafsirkannya. Itu sudah salah kaprah. Ya mungkin itu dulu yang saya bisa Ya, mungkin sampaikan. tadi yang Kang Jaka sampaikan bahwa ada sebagian yang memahami bahwa Al-Quran itu di apa namanya tadi Taruh di atas ditaruh kepala. di atas kepala, kalau kata lainnya diagungkan lah ya. Tapi jika kita memahami lagi lebih dalam, tidak ada salahnya juga gitu ya. Ya. Mau ditaruh di kepala itu nggak jadi masalah juga gitu. Tapi alangkah baiknya mungkin ada ilmu yang lebih dalam lagi mungkinnya mengenai Al-Quran itu dibacanya nggak pakai akal gitu ya, harus menggunakan ruh. Mungkin maksudnya gitu mungkin Kang Jaka. Iya, betul, harus di atas itu. Harus akal. di atas akal mungkin ya, Ya. maksudnya itu mungkin itu hanya ritualnya mungkin ya. Syariatnya gitu. Syariatnya gitu. Kebanyakan belum mengerti di. Ya, jadi itu. bukan menyalahkan orang yang Bukan. Ya bukan, Menjas tapi itu. lebih mendalam lagi ke maknanya gitu, Ya. makna hakikinya si Al-Quran itu gitu. Ya malahan kan kata guru kita ada satu hadis mengatakan hampir dekat satu masa Ya, Quran hanya tinggal tulisan. Ya kenyataannya sekarang yang dibaca itu ya tulisannya saja gitu, tidak mengerti apa itu sebenarnya Quran itu. ya. Sedangkan di dalam surat Al-Baqarah itu ya, yang Alif Lam Mim itu kan jelas dikatakan kitab itu tiada sak keraguan lagi di dalamnya. Nah, itu Alif Lam Mim itu nanti bisa diurai di kedepannya. Jadi ada pengetahuan yang lebih di atas itu mungkin ya. Ada yang lebih dalam lagi gitu yang harus kita gali mungkin. Nah, malahan kalau misalkan ada yang lebih aku khawatirkan daripada Dajjal, yaitu ulama-ulama su yang berbicara tentang agama tapi hanya sebatas kerongkongan, yaitu mereka menafsirkan Quran dengan akalnya. Itu fitnah yang akan kembali kepada mereka, yaitu yang lebih ditakutkan sama Rasulullah itu fitnah ulama su itu, yaitu menafsirkan Quran dengan pola pikirnya sendiri. Nah makanya tadi itu harus ada proses pembersihan, itu tazkiyatun nafs. Kan kita mengenal Tuhan itu harus mengenal diri sendiri kita dulu kan. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Baru itu bisa diaplikasikan. Ya mungkin segitu aja dulu. Betul. Mungkin ada tambahan dari Kang Asep, silakan Kang Asep. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk saudara-saudara saya, Kang Ajengan Ngora yang punya channel Ajengan Ngora, dan Kang Jaka itu Jalan Kemakrifatan ya channelnya. Saya mungkin menambahkan sedikit tentang Quran. Quran itu
Saya berbicara tentang dua dimensi saja dulu. Ada Quran jasmani, ada Quran rohani itu. Biar bisa dimengerti oleh orang yang belum mengerti. Ada seperti kita ini ada jasmani, ada ruhani. Jadi untuk mengetahui Quran yang dimensi jasmani bisa dengan akal panca indera. Tapi untuk mengetahui Al-Quran yang qadim itu mesti masuk ke ranah ilmu hakikat, ilmu rohani. Baru itu bisa ketemu. Dan bukan kita yang membacakan, tapi yang menciptakan kalam itu sendiri yang menyampaikannya. Kita tidak akan bisa kecuali dengan ruh-ruh yang disucikan. Ruh itu suci tapi tertutup oleh dosa-dosa kita. Makanya ada yang disebut metodologi untuk pensucian jiwa itu. Biar terbaca, tapi yang membacakan bukan kita. Kita hanya sebagai alatnya saja masuk ke dimensi ruhani. Karena perjalanan para nabi itu bukan di dimensi alam dunia saja. Itu masuknya ke pengalaman empiris, pengalaman di dimensi ruhani sebetulnya. Walaupun jasmaninya masih di dunia. Sebetulnya itu pengalaman-pengalaman yang terjadi di dalam mushaf Quran yang sering dibaca, yang bisa ditangkap oleh panca indera kita, itu sebetulnya perjalanan rohani. Tapi karena terurai ke dimensi dunia itu, jadi menjadikan berlapal huruf. Awalnya bisa dibaca tapi tidak berlapal huruf. Dan itu pengalaman-pengalaman perjalanan rohani, yaitu perjalanan dalam meniti jembatan Shirotol Mustaqim itu. Yang disebut itu tali wasilah. Itu meniti jalan itu, menempuh perjalanan cahaya yang berlapis-lapis itu. Dan itu tidak bisa diungkap dengan itu, hanya disampaikan hanya kisi-kisinya saja, dan itu harus dialami sendiri dengan melalui ilmu khusus yang disebut ilmu tarekatullah yang waris mutlak dari junjunan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti itu akan bisa ketemu, bisa terbaca karena dibacakan. Itu pun kita sama merasakan seperti yang disampaikan sama guru kita. Kita walaupun tidak bisa membaca, nanti akan tahu isinya. Quran yang qadim itu seperti apa. Tidak perlu membaca. Awalnya kan orang tidak percaya kalau misalkan tidak perlu membaca, tapi kalau sudah mengalami masuk ke dimensinya, kita akan dibacakan. Itu Quran yang qadim itu, pengalaman-pengalaman. Karena pengalaman begini sulit untuk Iya, dijelaskan juga ya, harus dialami oleh si pelaku itu sendiri. iya, ya. karena dimensinya berbeda. Walaupun dimensinya sama di dunia, tapi tetap wajib, apapun wajib kita alami, kita rasakan sendiri. Seperti merasakan buah jeruk, itu kan tidak bisa diceritakan, mesti kita alami. Walaupun itu masih di dimensi dunia, apalagi di dimensi yang lebih tinggi, karena rohani itu dimensinya lebih tinggi, kesadaran rohani. Dan Al-Quran itu ada di dua dimensi itu, yang dari akal itu Quran yang mushaf, Quran yang sesungguhnya Quran cahaya itu, yaitu di dalam dada orang-orang yang berilmu. Surat Al-Ankabut ayat 49 kalau nggak salah ya Ustadz. Nah itu, tapi kebanyakan sekarang orang menafsirkan dengan akal. Sedangkan Al-Quran yang sesungguhnya itu
ada di dalam dada. Sekarang Al-Quran itu ditaruhnya di kepala, seperti Kang Jaka tadi menyampaikan. Jadi dihafal kan, jadi tersimpan di sini, di akal. Silahkan saja itu, kalau untuk menghafal boleh-boleh saja, nggak jadi masalah. Cuman itu mesti dibuktikan. Semua yang kita hafal itu kita wajib kita buktikan, kita alami, tapi itu melalui ilmu yang khusus yang tadi saya sampaikan. Menurut Kang Endang tadi kan kita wajib mengenal dulu siapa yang menciptakan Quran itu, agar kita tahu tentang Quran yang qadim untuk menafsirkannya, karena yang menafsirkannya bukan dengan akal kita. Itu nanti berbeda-beda sudut pandang. Ibarat kita 4 orang ini pasti berbeda-beda menafsirkan dengan akal, karena akal itu ranahnya menuju ke keinginan atau keyakinan masing-masing. Karena agama itu bukan keyakinan, tapi agama itu ma'rifatullah itu. Jadi kita mengikuti Quran hadis, bukan mengikuti keyakinan. Tapi kebanyakan manusia itu menuruti keyakinannya, bukan menuruti Quran dan hadis. Kita ambil contoh seperti awal agama itu mengenal Allah, tapi karena keyakinan akhirnya menolak. Diputer-puter, artinya biar bisa menolak keterangan tersebut, seolah-olah ingin merubah arti dari keterangan tersebut agar cocok dengan keinginannya. Nah, makanya tidak bisa ditafsirkan dengan akal manusia. Itu hanya untuk membaca di ranah dimensi dunia yang bisa dibaca oleh panca indera itu bisa, tapi untuk masuk ke ranah Quran yang qadim itu ada lagi caranya, metodologinya. Mungkin saya menyampaikan segitu saja. Terima kasih. Ada yang mau ditambahkan? Oh, Kang Jaka, silakan. Jadi gini ya, saya tambahkan sedikit. Di awal-awal juga seorang Nabi Muhammad pertama turunnya wahyu itu yaitu surat Al-Alaq. Yang artinya kan ditanya itu sama malaikat Jibril, Iqra, baca. Wah, ana biqari, apa yang harus dibaca sampai 3 kali itu. Kan tidak mengerti apa yang harus dibaca kan? Pada saat itu tulisannya belum ada ya? Belum ada. Iqra ma'ana biqari. Nah, begitu turun ayat selanjutnya, Iqra ma'ana biqari, Iqra bismikal ladzi khalaq ya. Dengan menyebut nama Tuhanmu bacalah. Nah, itu kan berarti kita masuk nih. Ya. Harus mengenal dulu yang punya nama kan? Ya, berarti yang membacanya menggunakan apa tuh ya? Ya, jadi yang begitu kita mengucapkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sebut bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Ya. Nah, itu hadir yang punya nama. Ya. Mengenal yang punya nama baru deh. Betul. Hanya dia sendiri yang bisa membaca. Kata Ngasep itu betul tadi. Kita akal itu nggak akan bisa. Ya. Kecuali dia sendiri yang kita cuma jadi alatnya doang gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya itu jelas. Ada lagi dari Pak Ustadz? Jadi untuk memahami tafsir Al-Quran, kalau dengan akal itu akan berbeda-beda tafsir, multi tafsir ya. Bagaimana tadi udah diterangkan sama Kang Asep. Jadi gimana cara singkat atau cara praktis untuk memahami tafsir Al-Quran yang sebenarnya, yang hakikatnya? Tadi saya udah jelaskan, yaitu dengan cara mengenal Sang Pencipta Al-Quran tersebut. Jadi yang harus kita pedalami, yang kita harus cari, gimana caranya mengenal Sang Pencipta Al-Quran itu. Siapa? Ya, cara mengenal Allah itu dengan cara apa? Kan gini,
Al-Quran yang hakikat itu berupa nur ya. Jadi cara menafsirkannya juga harus pakai nur juga. Nur apa? Nur Quran sendiri, yaitu dengan cara ditanamkan nur iman, nur Al-Quran ke dalam kolbu, yaitu di metodologi agama yang disebut dengan proses baiat ya. Itu dalam baiat itu sebagaimana dalam Asy-Syura 52, wa kaza auhayna ruhan min amrina, dan seterusnya, dan demikianlah kami wahyukan ruh Al-Quran yang sebelumnya tidak tahu apa itu Al-Quran, apa itu iman, dan kami pilih dan kami jadikan itu Quran itu nur yang dipilih kepada hamba-hamba kami yang dikehendaki. Jadi untuk menafsirkan Al-Quran yang sebenarnya, Al-Quran Qadim itu dengan nur Al-Quran yang ditanamkan oleh Allah itu sendiri. Karena tadi disebutkan saya cara mengenal Allah itu melewati utusan Allah itu. Ya. Sedangkan utusan Allah itu di surat Al-Maidah 35 disebutnya wasilah, jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau disebutkan dalam surat An-Nur 35 juga nurun ala nur yahdillahu linuri mayasa, yaitu cahaya di atas cahaya. Nah, untuk mengetahui wasilah nurun ala nurin, yaitu kita harus mencari sang pembawa wasilah itu sendiri yang disebutkan di At-Taubah 1:8 itu laqad ja'akum, yaitu akan ada satu utusan Allah di dunia ini, ada satu di setiap zamannya. Maka utama yang kita harus mencari sang pembawa wasilah itu. Nah, seandainya kita udah ketemu sang pembawa wasilah, barulah di situ kita berbaiat kepadanya, terus ditanamkan nur iman dan nur kitab kepada kalbu kita, dan disitulah kita bisa menafsirkan isi Al-Quran yang sesungguhnya. Mungkin dari saya segitu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semuanya yang sudah memberikan penjelasan mengenai judul yang kita bahas di video kali ini. Mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan kepada saudara-saudara semua. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wa inayah ilahi anta maksudi wa ridha kamat lubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.